sambut ini dia peserta pertama dari kelas 4A atas nama Yohana. Tepuk tangan untuk Yohana dari kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Yohana dari kelas 4A. Saya akan menceritakan cerita yang berjudul Rubah dan Naga. Suatu hari di dalam hutan, hiduplah seekor rubah yang melihat seekor gagak sedang terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak lantas bertengger di dahan pohon. Rubah yang sejak pagi belum makan ingin sekali memakan daging itu. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon tempat sang gagak bertengger. "Selamat siang, Nyaga yang cantik," serunya. "Betapa mempesonanya penampilanmu hari ini. Matamu tampak cerah, paruhmu tampak bersih, bulumu tampak berkilau." Mendengar pujian itu, gagak menoleh ke bawah. Betapa senangnya ia melihat rubah sangat mengaguminya di sana. Melihat reaksi gagak, rubah pun melanjutkan rencananya untuk memuji gagak lebih jauh lagi. "Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung-burung lain di hutan ini. Bolehkah aku mendengar satu lagu darimu, Nyonya Gagak? Pasti akan terdengar sangat merdu." Merasa tersanjung, gagak pun bersedia untuk mengangkat kepalanya dan membuka paruhnya. Ia lupa ada daging di paruhnya. Daging itu pun terjatuh ke tanah dan diambil oleh rubah. Sedangkan gagak masih terus saja bernyanyi. Selesai gagak bernyanyi, ia baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia sudah menyesal, sudah lama karenanya dipuji. Mungkin cerita dari saya. Terima kasih. Kita panggilkan peserta yang kedua atas nama Rosa Parsa dari kelas 3B. Tepuk tangan untuk Rosa. Kurang semangat. Tepuk tangan untuk Rosa. Tarik nafas dulu dia ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Rosen. Saya dari kelas 3B ingin menceritakan cerita Malin Kundang. Malin Kundang, seorang anak yang bernama Malin Kundang. Malin hidup bersama ibunya di sebuah desa pesisir pantai Sumatera Barat. Setelah beranjak dewasa, Malin merantau ke kota dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa tahun, Malin kini sukses dan hidup berkecukupan di kota. Bahkan dia sudah menikah dari putri seorang bangsawan. Setelah menikah, istri Malin Kundang yang sedang hamil menginginkan untuk berlibur ke pantai. Karena sangat mencintai istrinya, Malin Kundang dan istrinya pun pergi berlibur ke pantai. Dan ternyata pantai tersebut adalah desa di mana ibu Malin Kundang tinggal. Setibanya di pantai, ibu Malin Kundang yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu anaknya melihat dari kejauhan bahwa Malin Kundang datang dan langsung menghampiri dan memeluknya. Ketika hal tersebut terjadi, Malin Kundang merasa malu dan tidak mau mengakui ibunya yang berasal dari desa. Sempat terjadi perdebatan hebat antara mereka. Ibu Malin Kundang yang murka kemudian berdoa dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Sembari menyesali perbuatan yang sudah terlambat, tubuh Malin Kundang menunduk dengan posisi bersujud dan perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi batu. Terima kasih. Terima kasih, Rosa. Kita panggilkan peserta yang ketiga, yaitu Aisyah Kalikazasi dari kelas 3A. Tepuk tangan untuk kakak Aisyah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aisyah, perwakilan dari kelas 3A. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang, cerita
desa pesisir pantai Sumatera Barat. Setelah beranjak dewasa, Marin memutuskan untuk merantau ke kota dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun, kini Marin sudah hidup berkecukupan di kota dan bahkan dia sudah menikahi putri dari seorang bangsawan. Setelah menikah, istri Marin yang sedang hamil menginginkan untuk berlibur ke pantai. Karena Marin sangat mencintai istrinya, mereka pun pergi berlibur ke pantai. Setibanya di pantai, ibu Marin yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu anaknya melihat dari kejauhan bahwa Marin datang dan menghampirinya. Ibu Marin berlari dan memeluknya. Ketika hal itu terjadi, Marin merasa sangat malu dan tidak mau mengakui ibunya. Sempat terjadi perdebatan yang hebat antara Ibu Marin dan Malin Kundang. Ibu Marin yang murka berdoa dan mengutuk Malin Kundang. Malin Kundang yang sudah menyesali perbuatan yang sudah terlambat meminta maaf dengan posisi bersujud dan perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi batu. Terima kasih. Kasih Aisyah dari kelas 3A. Setelah Aisyah, kali ini pesertanya Abang Ganteng. Langsung saja kita sambut Jifraj. Mario Manurung dari kelas 4B. Tepuk tangan untuk Mario. Perkenalkan, nama saya Mario Pratama Manurung dari kelas 4D. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda Batu Gantung. Di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki satu anak perempuan bernama Sermi Borusinaga. Borusinaga tergolong anak yang rajin karena dia selalu membantu orang tuanya bekerja di ladang. Sampai pada suatu hari dia harus bekerja sendirian karena orang tuanya ada keperluan di tetangga. Dia ditemani oleh anjingnya yang bernama Sitoki. Sesampainya di ladang, dia hanya duduk termenung, tidak seperti biasanya. Ternyata belakangan ini Borusinaga sering terlihat murung. Hal ini disebabkan karena dia akan dijodohkan dengan pemuda yang tergolong dalam kampungnya sendiri. Padahal dia sudah menjalin hubungan asmara dengan pemuda lain di kampungnya. Satu sisi dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya, namun di sisi lain dia juga tidak sanggup jika harus berpisah dengan pemuda pujaan nantinya. Beberapa saat kemudian dia beranjak dari tempat duduknya dan pergi ke tepi-tepi yang tinggi untuk mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari tepi yang tinggi itu. Saat hampir sampai tepi tebing itu, dia terperosok ke dalam lubang yang sangat dalam. Karena itu dia meminta bantuan kepada anjingnya si Toki. Toki, tolong. Namun karena si Toki hanya seekor binatang, dia hanya bisa menggonggong. Beberapa saat kemudian, si Toki berlari ke rumah untuk meminta bantuan. Kebetulan orang tua Borusinaga sudah berada di rumah. Si Toki mencoba memberikan isyarat untuk membantu Borusinaga dengan cara mencakar-cakar tanah, menggonggong, dan juga mondar-mandir di sekeliling pemiliknya. Mengetahui isyarat itu, orang tua Borusinaga pun berlari mengikuti si Toki yang menuju tempat Borusinaga terperosok. Setelah sampai di sana, mereka melihat bahwa lubang itu sangat dalam. Karena itu, sang ayah pun berlari lagi ke desa untuk meminta bantuan para tetangga. Setelah mengumpulkan cukup banyak tetangga, sang ayah pun kembali lagi ke tempat Borusinaga terperosok dengan membawa tali tambang dan obor karena hari sudah mulai senja. Sampainya di sana, ibu Borusinaga berkata, "Pak, bagaimana ini? Aku tidak bisa melihat anak kita. Aku hanya mendengar sayup-sayup anak kita yang berkata, parapat batu." Tanpa menjawab perkataan istrinya, sang ayah pun berniat untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Namun sang ibu mencegahnya. "Pak, jangan gegabah. Lubang ini sangat dalam. Bagaimana kalau kamu jatuh?" kata sang ibu. "Benar itu, Pak. Nanti kalau kamu jatuh, kami juga yang susah," saut salah satu seorang tetangga. Mereka pun berencana untuk melakukan tali tambang untuk menolong Borusinaga keluar dari lubang tersebut. Namun tidak disentuh atau dipegang oleh Borusinaga. Beberapa saat kemudian terjadi gempa yang membuat batu itu
itu semakin menghimpit. Setelah selesai gempa, mereka melihat bahwa di atas batu tersebut ada sebuah batu yang menyerupai seorang gadis yang sedang menggantung. Mereka mempercayai bahwa itu adalah jelmaan Borusunaga yang sudah menggantung. Kadang karena yang dengar warga hanya Parapat, maka kota di sekeliling itu dinamai Parapat. Sekian cerita dari saya. Terima kasih Mario. Jadi tahu itu sejarah nama Parapat itu. Kalau nggak diceritakan Bang Mario nggak tahu itu kayak mana Parapat itu. Baik, peserta selanjutnya kita panggilkan Jifra Fisra dari kelas 3B. Senyumlah Bang. Semangat Bang. Masih apa ceritanya Bang? Ayo. Halo, saya Jifra Fisra dari kelas 3B. Saya akan ceritakan cerita rakyat Putri Ayu. Pada zaman dahulu, ada 4 anak raja, 2 laki-laki dan 2 perempuan, berkeinginan mencari petualangan di luar istana mereka. Meskipun sebagai anak raja, mereka tidak diizinkan keluar istana mereka. Pada suatu hari, mereka mencium aroma harum yang menarik perhatian mereka, dan mereka pun meminta izin kepada orang tua mereka untuk menemukan asal bau tersebut. Mereka menjelajah ke arah timur, menyusuri pada utara, bahkan menyeberangi Pulau Bali. Perjalanan penuh rintangan, termasuk pertemuan dengan buas seperti harimau dan ular. Namun mereka berhasil melewatinya. Setibanya di kaki Gunung Batur, sang putri bungsu jatuh cinta kepada pemandangan tersebut dan memutuskan untuk tinggal di Pura Batur di daerah gunung. Kakak-kakaknya tidak setuju, tetapi sang putri tetap pada keputusannya dan ditinggal sendirian di sana. Ketiga kakaknya melanjutkan perjalanan untuk mencari bau harum. Saat tiba suatu tempat datar sebelah barat daya danau, mereka mendengar kicauan burung. Kakak tua tidak suka dengan kelakuan adiknya yang ingin menangkap burung tersebut. Kakak tertua meminta adiknya untuk berhenti, tetapi sang adik tidak menghiraukan dan terus mengejar burung tersebut. Akhirnya sang kakak meninggalkannya karena tidak menuruti. Di tempat lain, mereka bertemu 2 wanita yang sedang mencari kudu. Adik perempuan tertarik untuk ikut bersama mereka. Kakak tertua marah dan meminta adiknya untuk meneruskan perjalanan atau tinggal di sana. Adik memilih tinggal dan sang kakak meneruskan perjalanan. Tiba di desa Trunyan, sang kakak tertua mencium aroma yang dicari selama ini. Dia menyadari bahwa bau tersebut berasal dari pohon tarunyan. Di sana dia bertemu Putri Ayu yang cantik. Mereka menikah dan sang kakak menjadi kepala desa. Hidup bahagia bersama Putri Ayu. Terima kasih. Terima kasih Jifra. Baik. Untuk fase B ada satu lagi peserta kita yang Dewan Juri. Langsung saja kita panggilkan Aldo dari kelas 4B. Tepuk tangan untuk Aldo. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aldo, saya dari kelas 4B. Kali ini saya akan menceritakan tentang Malin Kundang. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Mandarubaya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak sematawayangnya itu. Malin pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tetapi sedikit nakal. Hingga suatu ketika, saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan nantinya, saat dia kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan nahkoda kapal yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat, Malin meminta izin kepada ibundanya.
ia pun mengizinkannya. Anakku, jika engkau sudah berhasil menjadi saudagar yang kaya raya, jangan lupa ibumu dan kampung halamanmu ini, nak, pesan dari ibunya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia siap untuk menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin pun berhasil memperistrikan salah satu putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya pun sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari, Mandarubaya menyempatkan diri pergi ke dermaga, berharap bisa bertemu putranya, Malin. Suatu ketika, sampailah kapal mereka di tempat dulu kampung halaman Malin dibesarkan. Malin pun turun dari kapal dan disambut oleh ibunya. "Anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar?" katanya sambil memeluk Malin. Malin justru malah segera melepas pelukan tersebut dan mendorong ibundanya hingga terjatuh. "Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku," kata Malin. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena ibunya yang sudah tua dan memakai baju compang-camping. "Wanita itu ibumu?" tanya istri Malin. "Tidak, ia hanyalah seorang pengemis yang berpura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku," sahut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mandarubaya sangat sakit hati sambil berdoa di dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar pun kemudian menerjang kapal Malin hingga semuanya hancur berhamburan. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi sosok batu karang, yaitu sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh. Tamat, sekian dan terima kasih. Terima kasih ya Bang Aldo. Baik, habislah untuk fase B.